Yang benar adalah kita gunakan metode silang seperti ini. Silang seperti ini ya. Metode silang seperti ini. Ada juga yang pakai metode seperti ini, segitiga, tapi dalam satu dinding yang sama, dinding piston yang sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan saya IS Channel. Di video kali ini kita ya teori lah ya. Kalau praktek mah langsung seperti itu. Dulu kan saya hobi juga di obrak-abrik ruang bakar, ruang kompresi pada motor. Ya seperti yang teman-teman juga ketahui ya, oprek atau bore up tune up pada motor itu nggak bisa satu kali jadi. Nah, yang jadi masalah biasanya bongkar pasang bagian blockhead yang awalnya tadi nggak ngasep, jadi ketika dibongkar kemudian dipasang lagi hasilnya ngasep. Ada yang juga yang ngomong ngasep bisa jadi dari seal clamp, bisa jadi ngasep dari botol klep yang oblak, terus bensin campur, terus karburator banjir. Kalau menurut saya itu hoax atau nggak benar. Kalaupun ngasep seal clamp, kalau seal clamp yang bocor itu biasanya ngasepnya sebentar, kemudian klep bocor itu nyalanya susah, ngasepnya sebentar, ketika udah panas dia udah nggak ngasep lagi. Kalau seumpama karbu banjir udah pastilah ya, susah nyala. Nah, yang jadi problem biasanya motornya nyalanya enak tapi motornya ngasep. Apapun alasannya, kalaupun itu ngasepnya ngasep putih, itu adalah oli yang terbakar. Udah berulang kali saya katakan, walaupun itu asapnya tipis, walaupun itu asapnya tebel, walaupun blok baru atau piston baru, ketika asap putih keluar, apapun alasannya itu adalah oli yang terbakar. Itu perlu dicatat ya bro. Nah, problem yang biasa yang dialami para teman-teman, Bang, awalnya motorku nggak ngasep, cuma mau ganti packing aja, packing blok, karena bocor-bocor, semuanya udah diganti packing, seal clamp udah diganti. Ketika dipasang itu ngasep bang. Nah, saya pastikan itu posisi ring pistonnya udah berubah posisi dari awal semulanya. Posisi ring piston itu berubah dari awal sebelum dibongkar. Seumpamanya seperti ini ya bro. Sebelum dibongkar, sebelum dibongkar biasanya di bagian dalam ring piston, ntar kita copot dulu. Copot.
Di bagian ring piston ini biasanya terdapat kerak atau kotoran-kotoran, sisa-sisa pembakaran. Nah, ketika dibongkar dan posisi gap ring tidak berada pada tempatnya, entah itu bergeser atau kemana, maka ring piston ini akan keganjel dan menimbulkan celah di bagian ring piston itu sendiri, di bagian siringan ring piston itu sendiri. Nah, yang kedua, ring piston kamu buka, kemudian bagian sininya kamu bersihkan, di bagian siringnya kamu bersihkan, dan alhasilnya ring pistonnya itu rapat, lebih mengecil sedikit seperti itu ya. Yang tadinya di sininya ada kerak, kemudian kamu bersihkan, kamu masih gunakan ring piston yang lama. Nah, itu akan menimbulkan ngasap ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian lagi posisi ring piston. Posisi ring piston itu yang benar adalah kita gunakan metode silang seperti ini. Silang seperti ini ya. Metode silang seperti ini. Ada juga yang pakai metode seperti ini, segitiga, tapi dalam satu dinding yang sama, dinding piston yang sama ya. Kalau ini saya nggak pakai kecuali pistonnya baru. Kalau pistonnya baru, walaupun ring piston itu berjaraknya sedikit saja, dia masih bakalan ngepres. Beda cerita kalau pistonnya piston second atau piston yang lama, ring piston yang lama ya, dia nggak bakalan presisi lagi, dan itu akan kemungkinan besar akan ngasep. Nah, dulu saya ada cerita juga sedikit dulu ya. Nah, teman saya juga dulu hobi bongkar blockhead, karena ya seperti saya bilang tadi lah, hobi juga oprek-oprek, dan beliau juga sampai sekarang dia masih menekuni dunia lotres, dunia balap ya. Ketika dia pasang, bongkar, pasang, setiap dia pasang piston, pasang blok piston, pasang ring, ketika dites ngasep, kemudian dia bongkar lagi, ganti ring piston baru, kemudian dia pasang lagi, masih ngasep. Kemudian saya yang pasang, coba saya yang pasang, saya bilang seperti itu. Ketika saya pasang, dia nggak memperhatikan posisi gap ring yang saya buat itu, dia nggak memperhatikan. Ketika saya pasang, motor nggak ngasep lagi, aneh dia, ya beneran. Dan mulai pada saat itu, ketika dia bongkar pasang, dia minta dipasangin blok dan piston. Bro, lu aja yang pasang blok piston gua, kalau gua yang pasang pasti ngasep katanya. Tapi kesalahan dia pada waktu itu, dia nggak terlalu memperhatikan posisi yang saya buat. Ketika saya pasang blok piston, dia nggak ngelihat seperti itu. Mudah-mudahan sekarang dia udah berubah ya bro, mudah-mudahan sekarang dia udah nggak seperti itu lagi. Bagaimana posisi silang ini yang benar, bagaimana posisi pasang ring piston itu yang benar. Nah, ini saya contohkan seperti ini ya. Oke. Ini kita copot terlebih dulu, copot ring pistonnya. Kita ingat aja lah ya, anggaplah ini masih ada warnanya. Kalau yang baru kan yang ring kompresi nomor 2 ini sedikit kasar. Kalau baru warnanya biasanya hitam. Aduh, atas ya masih licin sih. Nih,
kalau dipegang seperti ini itu masih ada perbedaan ya, masih ada perbedaan rasanya, masih ada. Yang ini sedikit kasar dan yang ini sedikit licin lah, seperti itu. Ini ring kompresi 2, ini ring kompresi 1. Kemudian ring oli. Lah kok ujung ini, kita copot dulu ring olinya, ring yang kecilnya, ring tipisnya mana. Nah, ini ya, ini sama, ini kan bersih nih ya. Yang pertama kita pasang dulu ring cacingnya, ini bisa dikatakan ring oli. Nah, posisi gap ringnya kita taruh di pinggir atau di tengah sini atau di pinggir ya, sebaiknya di pinggir aja, nggak usah di tengah, nggak usah di bagian pen ya. Kita taruh di pinggir sini ya, bisa diingat ya, sini gap ringnya. Kemudian untuk gap ring yang tipis ini, nah, kita pasang, karena yang akan kita atur cuma 4 ringnya saja. Kalau ring cacingnya itu ya termasuk boleh dikatakan bebas. Nah, kita pasang dulu. Nah, ini ya, ini gap ringnya ya. Gap ring tipisnya di sini, ini satu, ya. Kalau gap ring yang satunya yang tipisnya di bagian sini, untuk gap ring tipis yang kedua kita taruh ke dinding sebelah sini, ya, dinding sebelah sini. Pastikan semuanya dalam keadaan lancar ya. Ingat, ini lihat ya, ini gap ring tipis yang satu di bagian sini, kemudian gap ring tipis yang kedua di bagian sini. Ini kita geser dulu, kayaknya masih renggang jepit. Nih ya, di sini satu, kemudian di sini satu, ya. Jadi di dinding sini satu, kemudian di dinding sini satu. Nah, jadi udah sebatas ini, di sini nggak ada celah lagi ya, nggak ada celah. Nah, kemudian ring oli, ring bensin, ini kalau ada yang ngomong ring bensin, ada yang ngomong ring kompresi 1. Ya, ring kompresi 2. Ini biasanya kalau untuk yang baru itu ada tanda ya di sini. Biasanya ada tanda T. Ini udah hilang tanda T-nya. Ini kita pasang di sini. Bentar. Kita lihat. Ini ada gap ring tipis tadi di bagian sini ya. Ini satu. Kemudian gap ring kompresinya kita taruh di sini, kompresi 2-nya di sini, di atas sini nih. Tuh ya. Ini bisa digeser dikit nggak apa-apa. Sini. Nah tadi. Ini ya gap ringnya. Ini sebenarnya geser sedikit.
Nah, kata itu geser sedikit. Ini gapring tipis. Gapring tipisnya bagian bawah, berarti gapring tipis yang kedua kosong, nggak ada gapring ya, nggak ada gapring lagi setelah gapring yang ini. Kemudian baru disusul dengan gapring kompresi yang ini ya. Kemudian gapring kompresi satunya kita taruh di sini, kita putar ke dinding sebelah sini. Tuh ya, nih. Jadi seperti ini nggak ada gapring, kemudian gapringnya di sini satu, kemudian di sini nggak ada gapring, ini ada gapring satu lagi. Begitu juga di sebelah sini, ini ada gapring, kemudian ini nggak ada gapring, kemudian ini ada gapring lagi, kemudian ini nggak ada. Berarti kalau kita tanda, geser dulu. Kalau kita tanda di sini satu, nah kemudian di sini satu, ya, ini satu, sini satu, ini satu, ya, kemudian di sini satu. Sekarang kita gabungkan, coba tuh, hasilnya menjadi X seperti ini. Jadi antara gapring dan gapring itu jauh sekali terpisahnya ya, jauh sekali terpisah. Kalaupun oli lolos, kalaupun olinya lolos dari satu gapring, maka dia akan jauh sekali berputar untuk menyusul gapring yang berikutnya. Maksud saya seperti itu. Ada juga yang berdekatan, terkadang seperti ini. Nah, saya cobain seperti ini. Ada yang cuman satu posisi aja, cuman digeser seperti ini ya. Nah, ada yang digeser cuman seperti ini, sedikit seperti ini ya. Walaupun dia enggak ngasep, dia lambat laun bakalan lebih cepat ngasep. Kenapa? Karena dari gapring yang ini itu jaraknya sedikit sekali loh untuk menyentuh gapring yang ini. Oli naik ke sini, cus, dia udah ketemu di sini. Beda lagi kalau dinding gapringnya kita putar ke sebelah sini. Nah, dia untuk menemukan gapring yang satunya ini itu sangat jauh sekali, bro. Ya, dia akan sangat jauh sekali. Nah, inilah metode yang saya gunakan, walaupun itu piston baru, walaupun itu piston lama, areng piston lama. Ini udah saya lakukan berpuluh-puluh tahun ya, nggak berpuluh-puluh tahun ya, karena saya belum nyampe juga 20 tahun mengerjakan di bidang bengkel ini ya. Kalau 10 tahunan udah adalah ya. Nah, inilah metode yang saya lakukan untuk pemasangan piston, dan hasilnya awet, dijamin nggak ngasep. Nah, seperti itu ya bro, mungkin sebatas itu dulu teorinya. Silakan dipraktekkan sendiri hasilnya seperti apa ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.